sudah ganteng dan pasti sudah siap untuk memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Mana sih suaranya? Oh, sudah siap. Ya, puji Tuhan, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan kembali mengumpulkan kami di dalam ibadah sekolah minggu sore ini dalam keadaan sehat dan kuat, semua karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sore hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir
Ibadah kami biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian, Aku Anak Raja. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi kita akan menyanyi. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Oh, masih, puji Tuhan. Jadi kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian Mata Kecil Ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Mata kecil ini
akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sebuah tak kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, Roh Kudus-Mu membimbing kami dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Adik-adik tahu siapa presiden kelima? Ayo, siapa? Susilo? Susilo siapa? Oh, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, itu presiden kelima. Dan sekarang yang menggantikan presiden kelima, adik-adik tahu siapa namanya? Siapa namanya? Jokowi. Jokowi siapa? Jokowi Widodo. Iya, jadi pintar semuanya. Ya, saat ini kakak akan membagikan cerita firman Tuhan tentang salah satu tokoh bernama Yosua. Jadi Yosua menggantikan Musa dalam memimpin bangsa Israel. Nah, ceritanya diambil dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Nah, adik-adik jangan lupa Alkitabnya buka di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Ya. Kakak akan bacakan dari ayat yang pertama. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Demikian hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu. Kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar,
yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, kepada suku Manasye dan berkatalah Yosua, demikian ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini, perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Jadi tadi kita sudah membaca firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 18. Nah, cerita firman Tuhan hari ini saya beri tema estafet kepemimpinan. Nah, adik-adik, setelah Musa mati, yang menggantikan yang memimpin bangsa Israel untuk memimpin bangsa Israel adalah Yosua. Jadi Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Nah, di sini di perikopnya perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut Kanaan. Tuhan memberikan perintah kepada Yosua itu, adik-adik bisa lihat di ayat ke-1 sampai ayat 9, di mana Tuhan memberikan perintah kepada Yosua. Nah, Tuhan tahu bahwa Yosua pasti tidak mampu untuk memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel. Sebab itu Tuhan kembali meneguhkan janjinya kepada Yosua. Nah, kalau
kakak pun juga seperti Yosua pasti kakak akan menjadi tawar hati, akan takut, soalnya bangsa besar yang akan dipimpin, bagaimana bisa saya dapat melakukannya. Makanya Tuhan memberikan perintah kepada Yosua dan kembali meneguhkan janjinya kepada Yosua. Di sini di ayat yang ke-6, ke-7 dan di ayat yang ke-8 di situ, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi Tuhan berfirman kepada Yosua untuk senantiasa kuat dan meneguhkan hatinya, karena memang tidak mudah untuk melewati semuanya, tapi Tuhan akan senantiasa menyertai, Tuhan akan senantiasa tidak meninggalkan, Tuhan tidak akan membiarkan Yosua untuk memimpin sendiri bangsa Israel. Nah, ketika Yosua mendengarkan suara Tuhan, Yosua pun langsung melakukan tindakan. Dia langsung memberikan perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa dan memberikan perintah kepada pasukan-pasukan bangsa tersebut. Nah, ketika dia memberikan pengatur-pengatur pasukan memberikan perintah kepada pasukan-pasukan bangsa tersebut, yang menjadi respon dari bangsa-bangsa tersebut, yang menjadi respon dari bangsa Israel tersebut, mereka mau mendengarkan Yosua. Di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15, di situ Yosua memberikan perintah kepada pasukan bangsa tersebut, dan bukan hanya itu saja, tetapi Yosua juga menguatkan bangsa Israel untuk mengingat janji Tuhan. Di ayat yang ke-13, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Jadi Yosua kembali mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka juga. Walaupun bukan lagi Musa yang memimpin, tetapi lewat kepemimpinan Yosua, Tuhan pun juga senantiasa menyertai bangsa Israel. Dan yang menjadi respon dari bangsa Israel, mereka mau mendengarkan Yosua. Di ayat yang ke-16 sampai 17, di situ adik-adik dapat melihat bahwa respon dari bangsa Israel tersebut, mereka mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Yosua. Dan di ayat ke-18 di situ kembali lagi diteguhkan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi adik-adik, dalam masa-masa yang sekarang lagi terjadi, jangan pernah untuk berkecil hati, jangan pernah untuk merasa sedih, tawar hati, karena tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti bagaimana biasanya. Nah, walaupun adik-adik harus melakukan aktivitas sekarang di rumah, tapi adik-adik harus tetap memberikan yang terbaik, karena kelak nanti adik-adik juga akan menjadi seorang pemimpin. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai adik-adik, sama seperti Yosua. Tuhan juga pun akan menyertai adik-adik. Tuhan tidak akan meninggalkan adik-adik. Tuhan tidak akan membiarkan adik-adik untuk berjalan sendiri. Tuhan akan memberi pertolongan bagi adik-adik di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab adik-adik. Nah, dengan memperhatikan bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jadi Yosua pun juga di tengah apa yang dialaminya sekarang ini,
dia menjadi seorang pemimpin bangsa yang begitu besar, tetapi Yosua memilih untuk percaya kepada Tuhan. Yosua memilih untuk mendengarkan Tuhan. Yosua memilih untuk mengandalkan Tuhan, dan bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan juga pun memberikan perintah kepada Yosua untuk tetap merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, supaya di dalam perjalanannya pun menjadi berhasil dan beruntung. Nah, buat adik-adik juga, apapun yang adik-adik kerjakan, yang adik-adik lakukan, ingatlah bahwa adik-adik harus senantiasa menyimpan firman Tuhan dan merenungkannya, dan tetap melakukan yang terbaik. Karena Tuhan senantiasa menyertai adik-adik sekalian. Ya. Sekian firman Tuhan sore hari ini. Nanti saya diganti nanti. Apa? Nanti saya ganti nanti. Hah? Adakah doanya tadi? Singkat saja. Oh. Ya. Singkat saja. Ya, jadi adik-adik tadi temanya tentang estafet kepemimpinan, bahwa kelak nanti adik-adik akan menjadi seorang pemimpin. Jadi adik-adik harus tetap senantiasa percaya kepada Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan, dan senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukan yang terbaik. Sekian firman Tuhan sore hari ini. Kita tutup Alkitabnya, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk sore hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong adik-adik yang ada di rumah untuk senantiasa Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan mereka. Setiap aktivitas yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai setiap adik-adik yang ada di rumah. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu terus makin bertumbuh dalam setiap kehidupan adik-adik yang ada di rumah. Dan biarlah Tuhan, mereka boleh menjadi anak yang senantiasa takut akan Tuhan, yang senantiasa terus mempercayai Tuhan, yang senantiasa terus mengandalkan Tuhan, melakukan yang terbaik, karena semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami, dan ini harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, tiba saatnya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita angkat pujian terima kasih Tuhan. Tetap lipat tangannya, tetap tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu sore hari ini. Kami boleh datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang senantiasa terus menolong kami di dalam menjalani setiap harinya ya Tuhan. Dengan Roh-Mu yang kudus, kami serahkan kehidupan
kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menyertai setiap langkah adik-adik yang ada di rumah, dan biarlah Tuhan yang memberkati adik-adik yang ada di rumah di dalam masa pertumbuhan, di dalam masa pendidikan adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat, kepintaran, dan takut akan Tuhan, dan memberkati juga kedua orang tua di dalam mendidik. Biarlah kiranya Tuhan memberi hikmat dan roh takut akan Tuhan di dalam mendidik, dan kiranya juga Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang dikerjakan oleh kedua orang tua. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sekian ibadah kita sore hari ini, dan jangan lupa hari Minggu tetap beribadah di rumah. Adik-adik harus tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.